Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Meskipun kali ini pembicaraan tidak berkaitan dengan pertanian, tapi akan kita bahas ngobrol-ngobrol ringan sambil ngabuburit. Ya. Tahu ngabuburit kan, Mas? Tahu Pak. Apa? Nunggu berbuka puasa Pak, jalan-jalan gitu. Sambil nunggu belum tentu. Iya. Jadi kita sambil nunggu santai aja, Mas. Nah, kita kan ya, Pak. Berbicara di bulan suci Ramadan ini kan sering Pak Ustadz menyampaikan kita itu kan diharapkan iktikaf gitu kan. Iktikaf. Di masjid, di rumah yang ada musolanya, Iya, Pak. supaya merenung diri, introspeksi kan gitu, Mas. Untuk mencari apa yang telah kita lakukan demi kebaikan ke depan, Mas. Kalau banyak yang begini. Tetapi kadang introspeksi itu kadang ya sulit, Mas. Manusia itu kan sering ini istilahnya gini, gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan tampak. Itulah kalau diri kita sendiri, kesalahan kita nggak tahu, Mas. Nggak tahu, betul Pak. Pura-pura nggak tahu atau kemana. Tapi kalau kesalahan orang lain jauh pun tahu tuh, Mas, kan gitu. Betul. Kan kadang begitu, jadi tidak objektif jadinya, ya kan. Ini yang mengakibatkan nanti ke depan arahnya jadi tidak betul, ya kan, tidak terarah kan gitu. Makanya menilai diri sendiri itu tidak gampang. Ini sering saya tanyakan kepada kawan-kawan, apa kelebihanmu, apa kekuranganmu, kan gitu, Mas. Ya, kalau kekurangan cepat agak jawabnya. Kalau kelebihan ini sangat sulit, Mas. Jangan-jangan enggak, ragu-ragu gitu. Padahal menentukan kelebihan-kelemahan ini sangat penting untuk strategi ke depan memperbaiki diri kita dalam hal apa saja. Ya, kan betul. Nah, itulah. Makanya sekarang kalau sulit diri sendiri ya harus ada second opinion, Mas. Iya. Tentunya orang lain yang suruh menilai supaya nah, itu dalam konteks kejiwaan atau apa kan sering ada apa itu psikolog, ya kan? Psikolog ya, gimana suruh menilai diri kita. Ataupun kalau konteksnya olahraga ada pelatih, Mas. Betul Pak. Ada mentoring, ada mentor supaya lebih tajam apanya penilaiannya. Padahal menurut kita sendiri sudah betul, menurut orang lain kurang begitu, sehingga menjadi lebih tajam. Nah ini saya pengen tahu pengalaman Pak Bani gimana ini mengenai contoh bagaimana menilai diri sendiri tetapi dinilai oleh orang lain dan sukses. Wah, kira-kira gitulah itu. Silakan Mas Bani. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi memang kalau kita menilai diri kita sendiri itu memang sulit, Pak. Jadi kita memang harus membutuhkan orang lain atau lingkungan yang akan membantu kita untuk menggali potensi kita. Jadi memang kayak kita di dunia olahraga, seorang pelatih itu akan melakukan ini Pak, pendeteksian terhadap para atletnya. Si A cocoknya di bidang ini, si A cocoknya di bidang ini, Pak. Jadi saya membuat gitu ya, pemetaan. Iya, Pak, betul. Harus dipeta-petakan, Pak, potensi masing-masing atlet ini, Pak. Jadi kekuatan seorang pelatih itu akan melihat potensi yang ada di dalam diri atlet itu sendiri, Pak. Jadi untuk meraih sukses itu atlet tidak bisa latihan sekeras-kerasnya sendiri tanpa bantuan dari seorang pelatih, Pak. Karena pelatih juga yang akan menentukan strateginya, Pak. Bagaimana untuk mengalahkan lawan, Pak. Contohnya, Mas, contoh yang real. Jadi contohnya, contoh real, Pak. Kebetulan saya memang
hobi di dunia tenis, saya akan memberikan contoh bagaimana seorang atlet itu bisa mengalahkan dirinya sendiri sehingga dia bisa meraih sukses, Pak, Ya. dari yang di luar prediksinya, Pak. Oh, Contohnya ini, Pak, untuk yang mengalahkan dirinya sendiri, contohnya pemain tenis yang sangat terkenal, Pak, Rafael Nadal. oh, Rafael Nadal itu, Pak, dia menurut dirinya itu dia dalam permainan tenis lapangan dia itu menggunakan tangan kanan, Pak. iya. Menggunakan tangan kanan, Pak. Tetapi pelatihnya yang menangani Nadal melihat sisi potensi yang lebih besar, Pak, dari yang seandainya si Nadal memaksakan untuk menggunakan tangan kanannya, Pak. Oh, Makanya seorang pelatih ini jeli melihat potensi yang ada dalam diri Nadal, disarankan untuk menggunakan tangan kiri, Pak. Nah, seperti itu, Pak. oh iya Jadi, itu Mas itu apa? Memang betul. Saya lihat dulu yang pelatihnya namanya Tony Nadal itu. oh gitu, Pak. Iya, tapi bukan memegangnya kiri murni bukan. Jadi Iya, memegangnya Pak. di Dua backhand tangan, Pak. dua tangan, Backhand dua tetapi tangan, lewat Pak. kiri ya. Meskipun sering kiri juga jadinya kan. Iya, betul, Pak. Hmm. Jadi, kenapa pelatihnya Pak Tony Nadal itu menyarankan atletnya menggunakan teknik itu, Pak? Karena pelatih berkeyakinan bahwa dengan pemain atau atlet menggunakan tangan kiri itu lawan itu sulit untuk membaca Oh, arah tembakan itu, Pak. iya, iya. Apakah lurus ataukah potongan menyilang, nah itu sulit untuk membaca, Pak. Sehingga seorang Rafael Nadal ini, Pak, sukses, Pak, dengan mengikuti arahan pelatih, dia bisa mengalahkan dirinya sendiri, Pak, yang tadinya ke A diarahkan ke B, Pak. Jadi sehingga Rafael Nadal bisa meraih juara di berbagai event, baik Roland Garros maupun Grand Slam, Pak. Oh iya. Bahkan pernah menduduki peringkat 1, 2, dan 3 dunia, Pak. Oh Nah, iya. walaupun saat ini peringkat 1 dunia dipegang oleh Djokovic, Pak. Oh, jadi kan Tetapi strategi pelatih berhasil, Pak. iya, tapi itu kan memang sejarahnya dulu memang waktu kecil sebelum 12 tahun dia main pakai tangan kanan memang gitu. Iya, betul, Terus Pak. terus dilatih itu pakai dua tangan, sering tangan kiri. Oh, apa? Dan itu diprediksi oleh para dokter, para apa, gaya permainan ini kan permainan keras ya. Iya, betul, Pak. Keras itu, pakai Iya, kekuatan gitu. Sehingga betul, Pak. diprediksi akan sebentar. Nah, Iya, itulah. Tetapi terus pelatih dengan gaya itu kan pakai dua tangan kan kekuatannya lebih besar kan lebih gitu. besar, Pak. Ya, oleh karena itu ya luar biasa yang dicapai dia kalau nggak salah ini Mas itu Betul, Pak. memegang 20 gelar Grand Slam. Grand Slam, Pak. Ya, jadi tapi memang yang 13 itu kebanyakan di lapangan tanah liat Roland Garros di Roland Garros, Pak. Prancis, makanya dia terkenal dengan rajanya Tanah eh, liat. tanah liat gitu. Betul, Pak. Ya itu kan contoh-contoh yang bisa mengamati itu kan pelatih gitu. Itulah. Pelatih, Pak. Betul, Ya. Pak. Jadi saya lihat juga gitu, Mas. Dulu waktu Piala Thomas dipertandingkan, grup badminton ini. Sekarang kita Iya, cerita betul. badminton. Siapa? Nah, dulu juga menentukan pemain itu, Mas, tidak berdasarkan ranking. Kalau sekarang IBF gitu. Iya, Pak. Iya. Kalau ranking 1 di Indonesia yang nomornya 1 lawan Cina kan gitu. Dua yang urutan keduanya lawan ini. Kalau dulu bebas, Mas, dulu pernah. Yang nomor 1 siapa itu nggak diurutkan, yang penting ada 3 single, 2 double kan gitu. Iya, Pak. Itu peran pelatih sangat penting. Ya, karena ranking ini belum tentu menang yang ini. Contohnya dulu misalnya kan itu saling mengalahkan Mas, misalnya Icuk Sugiarto kan gitu, dia kalau sama yang kiri tadi kalah terus. Iya, yang kalah terus, Pak. Ya kan gitu. Iya. Lawannya kalau Icuk lawan Morten Frost Hansen menang terus kan gitu. Nah, terus yang kalau sama Morten kalah terus kan gitu, saling kan belum Betul, tentu. Pak. Makanya waktu beregu gitu, itu menentukan dia pemain nomor berapa jadi sangat penting, Mas. Sangat penting, Pak. Dibalik Strategi, Pak. ya strategi, kalau ini yang dimainkan lawan ini kemungkinan menang, kalau ini kalah kan gitu.
Nah, itulah untuk memperbaiki apa itu kan sekarang sudah diurutkan. Jadi yang mau kita omongkan di sini sebetulnya itu adalah strategi itu ya penting, dan yang kadang yang lebih tahu adalah pelatihnya, orang lain Pelatih orang maksudnya. lain. Gitu. Demikian juga di lain-lain juga gitu Mas, tinju atau apa gitu. Sepak bola itu nampak sekali peran pelatihnya Mas. Ya, padahal kalau pelatih itu sama yang diomongin dia kalah, misalnya Bang, Mike Tyson dengan Cus D'Amato itu ya namanya udah tua, itu senggol gini aja udah jatuh Mas. Tapi dia bisa ngomong, "Yuk kamu serang sini terus, sini terus." Habis itu kanan kiri kan gitu, tahu dia. betul Pak. Iya. Kemudian kita lihat Mas, di sepak bola juga demikian. Sepak bola itu kadang kita heran. Kadang ini baru diganti 1 menit dia langsung bisa memasukkan Mas ya gitu. Itu langsung mengubah permainan. Nah, itu sering sekali Mas. Nah, gitu kan. Itulah salah satunya kita mengetahui potensi tadi orang lain. Jadi sekarang kalau Mas Bani apanya bakatnya itu? Bakatnya Pak, Iya. bakatnya belum dapat Pak sekarang itu masih Tapi 50-50 Pak, sana sini masih belum ditemukan Pak. Tapi kalau saya sebagai pelatih Mas Bani, Ya, saya kasih tahu. Nah, saya kasih tahu kelebihan kelemahannya apa gitu. Siapa? Ya. Kalau Mas Bani kan kelebihannya semangatnya, mainnya semangat, iya kan. Oh gini. Tetapi kelemahannya ada. Satu, gampang emosi, gampang dipancing terus emosi. Disuruh keras, tapi terus out. itu yang mengamati pelatih itu, atau orang lain yang harus ngomongkan. Itulah untuk menentukan strategi itu tadi. Dipancing emosinya semangat sekali, jadi out terus kan gitu. Habis energinya Pak ya, tinggal habis energi yang lawan mengarahkan. Kalau kan nggak harus keras ya gitu. Ya, Ini sekedar cerita-cerita yang sambil tadi ini Mas ngabuburit. Ngabuburit Pak, betul. Ya, ngomongkan ringan-ringan hiburan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam hal apa saja sebetulnya. Tidak hanya olahraga, yang lain-lain juga gitu loh Mas. Nah, itu syukur-syukur dia tahu sendiri Mas, syukur-syukur ya kan. Betul. Kalau nggak tahu ya tanya orang lainnya ya, gimana strategi ini udah pas belum, ya kan gitu. Ya. Terus apalagi Mas Bani, itu aja kan. Iya Pak, karena memang dalam dunia olahraga Pak, latihan strategi terbaik adalah pada saat ini Pak, penerapan pada saat permainan Pak. Itulah apa Pak? Strategi terbaik. Oh iya, itu tergantung situasi ya kan. Iya. Terima kasih Mas Bani sudah bercerita-cerita ini ngawani kami. Siapa? Mudah-mudahan sambil menyampaikan inspirasi bagi kawan-kawan semua. Supaya semua nggak bosan, nggak ngomongkan pertanian terus, ngomongkan ngomongkan yang lain ya gitu. Iya. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua obrolan yang ringan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.